Jadi film ini kenapa aku menerima suami yang lain, film Indonesia yang akan tayang nanti 4 Januari karena memang aku merasa beruntung dapat skrip yang luar biasa, begitu mengharu biru, emosi dan juga Caca kesini sekali. Terima kasih. Oke. Yuk Kaca, yuk mulai yuk. Yuk cepat yuk. Kacanya kecil capek. Kaca, mungkin seperti apa akhirnya menerima tawaran ini? Apakah emang punya melankoli sekali? Anaknya seperti apa? Jadi film ini kenapa aku menerima suami yang lain, film Indonesia yang akan tayang nanti 4 Januari karena memang aku merasa beruntung dapat skrip yang luar biasa, begitu mengharu biru, emosi dan juga memberikan aku kesempatan untuk berperan secara penuh, secara emosional, secara apa ya, berbagai macam layer dan inspirasi gitu yang dirasakan di dalam kehidupan gitu. Karena kan hidup ini kan banyak rasa gitu, dan setiap aku membayangkannya di karakter Olivia ini yang di kehidupan pernikahan pasti semua harus berjuang gitu, harus memperjuangkan pernikahannya. Dan kebetulan karakter aku yang aku perankan ini dia tiba-tiba menginjak sebuah kotoran yang masih kerasa baunya gitu, sampai karakter itu bergulir di dalam film ini. Gak sengaja dia berbuat sesuatu yang tidak ingin dia buat gitu. Jadi aku percaya bahwa setiap pernikahan itu harus diperjuangkan, dan di film ini memberikan aku gambaran bahwa perempuan juga gak boleh dibiarkan kesepian. Perempuan harus dikasih perhatian lebih juga, dan bukannya membenarkan perselingkuhan, tapi harusnya kita bisa menghindari kesempatan-kesempatan yang harusnya tidak usah ya tidak boleh dilalui oleh setiap pasangan itu gitu. Tantangannya apa sih? Tantangannya adalah ya memperkaya pengalaman hidup, yang pasti harus bisa merasakan yang namanya kesepian dalam pernikahan, harus bisa merasakan yang namanya sendiri, dan juga merasa bahwa dunia tuh begitu hancur dan runtuh gitu ketika ya kita sama pasangan ada di dalam pernikahan yang tidak berfungsi gitu. Itu yang aku benar-benar berusaha belajar gitu. Perubahan penampilan, potong rambut, apakah permintaan dari sutradara juga atau seperti apa? Iya, jadi aku memang dalam film ini bulan April tahun ini potong rambut pendek, kayaknya pixie cut gitu atau short bob, dan itu permintaan sutradaraku John Derantau, karena dia bilang kamu harus ngelihat diri kamu di kaca itu kelihatan berbeda, Cak, gitu. Kita juga baca jurnal-jurnal film atau nonton film-film Perancis, Jepang, dan juga nonton film Eropa yang menginspirasi karakter seorang perempuan yang rapuh, berada di relationship yang sangat fragile gitu. Tapi jangan kasih kamu mungkin potong rambut sendiri apa nanti 2024 mau dipanjangin lagi seperti apa nih Kaca? Aku sempat kemarin pakai hair extension, terus sekarang khusus untuk premier aku lepas lagi karena nanti kedepannya bulan Januari ada rencana mau ke Mekah sama keluarga gitu. Jadi ya ini karena pengen lepas aja extensionnya, jadi biar bisa lebih bebas. Frustrasi sih kamu mungkin 2024 dengan tampilan rambut model. Kayaknya bakal model ya, rambut ala Olivia. Tapi jangan diikutin suami yang lainnya, jangan diikutin. Hanya rambutnya aja boleh. Baca sempat amit-amit nggak ketika baca skripnya terus ngomongin Olivia, amit-amit bukan kejadian gitu? Gimana ya? Amit-amit atau segala macam ya pastinya aku kan punya prinsip ya jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kalau untuk melihat skripnya justru aku malah tertantang ya, luar biasa, karena emang kemurnian dari ide tersebut yang bikin aku aduh jangan sampai yang lain yang main, aku aja deh, karena aku bener-bener sepertinya udah di bayangan aku bisa punya bayangan tentang karakter ini gitu. Untuk adegan dewasanya ada batasan nggak baca? Pastilah ya, pasti kan ada kru yang di situ cuman kameramen, even asisten sutradara aja nggak ada. Kameramen, sutradara, dan pemain aja. Ya, ini kan banyak ada diskusi dulu nggak sih sama keluarga, minta izin lah atau apa gitu? Pastinya ada. Kalau untuk kesulitannya ada nggak? Atau mungkin beberapa pengulangan scene kah? Ada mungkin sempat? Enggak sih, rata-rata kalau untuk adegan semuanya itu kita lakukan secara profesional. Aku sama Morgan juga punya ini Morgan cerita dong. Morgan, maaf biar bareng. Ya ini kayak ngomongin adegannya
dengan kita lagi adegan intimate kita sebagai pasangan suami istri gitu. Nah gimana kita boleh dibahas nggak gimana kita membuat adegan yang senatural itu gimana? Majuan. Oh, yang itu, yang Pokoknya di Jepang. semuanya. Oh, semuanya. Jujur ini bucket list aku yang istilah tercapai di tahun ini, bisa bermain sama Acha. Dan aku seneng banget karena pas workshop kita skrip itu benar-benar kita bedah ya, Acha ya. Iya. Maksudnya menjadi seorang manusia itu ternyata kita benar-benar kita cari tahu ada dua sisi, ya setiap manusia pasti ada dua sisi gitu, dan itu benar-benar kita implementasikan dalam scene-scene kita. Waktu itu bahkan Tokannya. sebelum reading formal aku justru malah nyamperin Morgan atau Morgan juga nyamperin aku juga sih ke kafe di Kemang karena kita ngerasa waktu reading kita nggak banyak, jadi kita perlu waktu berdua untuk membahas skrip. Jadi kita inget banget waktu itu di kafe di Kemang buka skrip malam-malam untuk membahas scene 1 sampai scene akhir. Dan mau dibikin apa film ini? Iya, padahal Acha baru baru datang dari Australia, masih capek, tapi aku salut sih, maksudnya Acha, ya aku kan pemain baru ya, maksudnya jadi lo smash gitu. Aku Acha Septriasa Irwansyah, kamu smash, kita ketemu di belakang panggung. iya, tapi nggak pernah ada satu project yang bareng, tapi kita saling apresiasi dari tahun 2018 ya, Acha. Kita saling apresiasi, saling DM, terus ya semoga someday bisa ketemu kerjasama bareng. Akhirnya di sini memerankan karakter yang lumayan rumit ya menurut saya, karena ternyata ini selain kali pertama aku sama Acha, tapi ini drama rumah tangga pertama aku ya, Acha, yang benar-benar serius. Biasanya kan romance remaja gitu, jadi aku benar-benar harus gimana caranya harus kasih yang terbaik buat Acha sih dan buat film ini. Jadi ya benar kita benar-benar create background story, kita benar-benar tektokannya seorganik mungkin. Aku nggak nyangka juga kalau Morgan tuh bisa looknya kayak bapak-bapak ya, bisa kayak suami beneran gitu. Aku nggak nyangka karena waktu itu dari potong rambut aja semuanya kita saling terbuka ya, kayak aku mau potong rambut kayak gimana. Terus kayak Kita seterbuka itu. Ya dia datengin hairstylist ke tempat reading, bagus nggak gitu. Jadi kayak bener-bener kita atur looknya sesuai dengan keinginan satu sama lain. Morgan punya impian untuk main dengan Acha, akhirnya terwujud dan jadi Akhirnya suami terwujud. pula. Itu Iya. gimana pas pertama Ya, kali? biasanya kan kalau misalnya kita mimpi paling dikasih jadi temennya dia atau jadi saudaranya dia, tapi ini benar-benar dikasih tanggung jawab gitu sama produser, sama sutradara, sama penulis ya, Mas Beni Setiawan, untuk bersanding dengan Acha. Jadi gimana caranya aku harus merasa pantas untuk bersanding sama seorang Acha gitu. Jadi ya benar-benar Acha, ayo kita create background story itu tadi, kita tektokannya, terus ya kita istilahnya mengupas sih sebagai manusia tuh ternyata ya gitu ya, skrip ya, antara tektokannya tuh subteksnya tuh apa gitu, kita benar-benar dalam hatinya dibahas. tuh gimana gitu. Terus kan ini kan main sama yang di bawah umur aku nih, jadinya seneng karena beda umur 5 tahun lebih di bawah, kayak Omar gitu kan umur 28, Morgan juga 2 tahun lebih muda dari aku. Jadi kesannya tuh kayak apa ya, aku dapat teman-teman baru yang akhirnya biasanya aku dipasangin selalu sama yang lebih tua. Dan bahkan aku karena mulai di entertainmentnya dari usia aku 15-16 tahun kan, jadi aku dari mulai yang berada di tempat yang teman-teman yang tua-tua yang udah lebih awal dari aku berkarir, sekarang aku bisa ada di teman-teman yang muda gitu. Jadi aku banyak belajar juga energi mereka, banyak belajar juga bahwa kegigihan untuk gak berhenti mempelajari skrip dan juga berevolusi dalam bermain itu penting gitu. Dan kita berbicara dalam karya, bukan dalam gosip, bukan dalam kayak misalnya film-film yang juga mungkin ya nggak pengen direpresentasikan, tapi kita benar-benar cinta sama film yang kita mainin gitu.